Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ni'matul iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sebagian kita mungkin sudah melaksanakan keikutsertaan kita untuk mensukseskan pemilu, untuk menyoblos nasan ugi dicodok ya. Mudah-mudahan apa yang kita coblos tadi itulah harapan kita. Ya, mudah-mudahan hasil yang kita coblos itu nantinya bisa membawakan kemenangan. Itulah yang kita harapkan, karena calon-calon kita memang kita harapkan nanti bisa membawa rakyat menjadi sejahtera, insya Allah. Jadikan pemilu ini pemilu aman, damai, sentosa, berkah. Karena kita memang di akhir zaman ini terjadi yang namanya krisis akhlak. Mengapa? Karena tertipunya daripada dunia. Sebab-sebab terjadinya krisis akhlak itu banyak sekali dan amat kompleks. Di antaranya di zaman saat sekarang ini dengan adanya media, segala hal kita bisa tonton. Ada yang baik, ada yang tidak baik, semuanya tergantung kita. Maka kita harus betul-betul bisa membedakan antara yang benar-benar dan itu benar-benar salah, benar-benar baik ya. Membedakan antara yang benar-benar seni dan yang akan merusak pekerti semua dapat saja menjadi penyebabnya. Tapi penyebab utama yang menjadi momok dari semua ini adalah cinta dunia, hubbud dunia. Karena cinta dunia lah maka ulama menjual agama dan akhiratnya. Ada ulama dunia, ulama zuhud, ada ulama akhirat. Dan ini memang zamannya. Maka di sini terpenting bukan hanya sekedar ilmu, tetapi suatu keyakinan dan ketakwaan, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpin lupa tugasnya dan orang-orang yang meremehkan agamanya akhirnya berkurangan nilai iman dan takwa dalam jiwa, yang berakibat orang-orang berbuat sekehendak hatinya tanpa mengindahkan rasa moralitas lagi. Hal ini sebenarnya kita diingatkan oleh Rasulullah SAW sejak 14 abad yang lalu dengan sabdanya yang masyhur, aslu jami'il khotoya hubbud dunya. Sumber segala kesalahan, sumber segala pelanggaran, kejahatan, tindak kriminal itu adalah cinta dunia. Man habba syai'an fa huwa asiru lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka ia menjadi budaknya. Jamaah duha rahimakumullah. Agama Islam sebagai agama-agama semawi adalah berjuang untuk memperbaiki, membina, serta menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Innama bu'ithtu liutammima maqarimal akhlak. Rasulullah bersabda, saya diutus hanyalah untuk bagaimana memperbaiki
serta menyempurnakan akhlak yang mulia. Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, maka baguskanlah akhlak. Ini satu doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana penanggulan daripada krisis akhlak? Setelah kita mengetahui bahwa yang menjadi sumber utama dari krisis akhlak itu ialah cinta dunia, maka kita harus mengetahui pula apa sebenarnya hakikat cinta dunia, apa tipu dayanya, apa saja yang termasuk dalam kategori daripada cinta dunia itu. Kemudian apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita jumpai di dalam kehidupan kita. Dan itu mungkin sudah ada jawaban pada diri kita masing-masing. Pelaksanaan penanggulangan krisis akhlak. Untuk melaksanakan penanggulangan krisis akhlak ini harus dimulai sendiri, ya, dari sedini mungkin, dari ruang lingkup yang terkecil, yaitu ruang lingkup keluarga atau rumah tangga. Jika setiap rumah tangga memproduksi generasi yang berakhlak mulia, maka masyarakat akan menjadi baik. Sebaliknya, bila komponen-komponen dalam suatu rumah tangga telah hancur, berantakan, di mana sudah tidak dapat lagi ada rasa kasih sayang, saling menyayangi, hormat menghormati, saling memperhatikan dan saling tolong menolong, maka ketika semua ini tidak ada, maka rusak pula kehidupan dalam masyarakat. Ini hal yang penting kita tanamkan di dalam keluarga kita. Pengaruh orang tua sangat besar sekali dalam pendidikan serta pembinaan jiwa seorang anak. Hal ini dibuktikan salah satu hadis Nabi SAW. Kullu mauludi yuladu ala fitrah. Setiap kelahiran itu adalah suci. Wa abawhu ayu haidani ayu nasirani majusi. Hanya orang tuanya yang menjadikan dia, maka dia menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Ibu sebagai salah satu komponen rumah tangga memegang peranan terpenting dalam pendidikan dan pembinaan. Jika ibu baik, maka baik pula seluruh keluarga. Demikian sebaliknya, karena itu dikatakan bahwa bangsa adalah hasil tanam kaum ibu. Bagaimana kita lihat daripada Nabi Musa alaihissalam, walaupun dia terpelihara dalam lingkungan yang tidak baik, bapak angkatnya adalah orang yang mengaku Tuhan, Raja Fir'aun. Tapi karena ibu yang mengasuhnya, Asia, maka ia terpelihara dengan baik, meliharanya dengan baik. Ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Musa menjadi seorang nabi yang kuat. Tapi sebaliknya, ketika ibu tidak mampu membina anaknya sebagaimana Kan'an putra Nabi Nuh, ketika suruh beriman dia tidak mau karena dia mengikuti daripada ibunya sendiri. Hafiz baik Ibrahim dalam syairnya berkata, al-ummu madrasatu iza a'adadtaha. Ibu adalah suatu sekolah. Jika kamu persiapkan seorang ibu dengan baik, berarti ada sya'ban thayyibal a'rad.
mempersiapkan suatu bangsa yang sehat, dalam arti sehat daripada budi pekertinya, ampi-ampi manajemennya, akhlak mulianya. Karena hal inilah maka agama Islam telah menempatkan kedudukan kaum Hawa pada tempat yang mulia. Tidak ada agama lain kalau tidak mau dikatakan memang tidak ada yang sangat memuliakan dan meninggikan derajat kaum Hawa, melainkan apa yang telah diperlihatkan daripada syariat Islam. Maka inilah pentingnya kita pembinaan yang betul daripada anak-anak kita untuk menjadikan dia generasi yang berakhlak yang mulia. Di sekolah dia belajar, kurikulum pun sering bergonta-ganti. Tetapi apapun itu kurikulumnya, yang penting pembinaan yang paling utama dari orang tua. Guru-guru kita di sekolah hanya sebentar saja, terbatas waktunya. Yang banyak luang waktu adalah orang tua. Maka kerjasama yang paling penting adalah orang tua, guru, bagaimana anak-anak kita terus diawasi, utama dalam lingkungannya. Khusus kita di Kota Batam banyak godaan, banyak masalah. Tapi apapun problem, apapun masalahnya, semuanya bisa terselesaikan dengan baik ketika wasyawir, dengan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Maka dari itu, mari kita tanamkan kepada anak-anak kita. Antarkan anak kita belajar di taman pendidikan Al-Quran, di mana di tempat kita dia tinggal. Di sana dia belajar pentingnya akhlak, bagaimana dia pentingnya belajar tentang tarik, memahami bagaimana sejarah, cerita, kisah-kisah daripada orang-orang soleh yang disampaikan oleh para ustazah. Dengan adanya pembinaan daripada taman pendidikan Al-Quran merupakan suatu juga bantuan daripada guru-guru agama di sekolah, wabil khusus di sekolah-sekolah negeri yang memang pendidikan pembelajaran agama hanya sekali seminggu. Itu pun waktu yang singkat. Maka jika tidak ditambah dengan pendidikan Al-Quran di tempatnya, maka anak-anak kita berkurang ilmu. Insya Allah setelah dia tamat nanti di sekolah dasar ya, kita coba masukkan di sekolah madrasah, dan lebih bagus lagi di pesantren ya. Tujuannya semuanya adalah bagaimana punya dasar untuk dia bisa menjadi nanti generasi yang berkualitas, berakhlak yang mulia, bisa menjadikan Kota Batam ini insya Allah menjadi bandar dunia pada 2024 ini. Inilah harapan kita agar nanti di kemudian 2045 menjadi generasi emas. Mungkin kita sebagai orang tua, guru-gurunya tidak bisa menikmati dengan indah pada waktu itu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita tidak pikun, kita bisa melihat bagaimana generasi emas pada waktu itu. Andai pun tidak, kalau kita sudah masuk di alam kubur, alam barzakh dengan anak kita sudah ada akhlak yang mulianya, insya Allah kita bisa tenang, damai di alam kubur, karena kita sudah mewariskan daripada ilmu kepada anak-anak kita. Amal yang tidak terputus adalah doa anak yang soleh. Demikianlah pengajian kita pada waktu ini. Mudah-mudahan krisis akhlak dengan serinya kita memperingati dari Maulid Rasul, Isra Mi'raj dan hari-hari besar Islam, dan pengajian-pengajian yang kita ikuti baik secara langsung maupun daring, melihat di media dengan canggihnya daripada teknologi saat sekarang ini, bisa melihat di HP. Insya Allah semuanya mudah, kita ambil yang baiknya, kita buah yang baik. Akhirul kalam, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.